Polda Lampung Irjen Pol Dr. Andes Purwadi Arianto bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr. Andes Sudarsono, Komandan Korem 043 Gatam, Kabid Humas Polda Lampung, dan seluruh pejabat utama Polda Lampung sambut langsung kedatangan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI, Komjen Pol Dr. Andes Firly Bahuri MSI, beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja dan audiensi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung. Dalam kunjungannya, Firly sempat menyapa awak media yang sudah menunggu sejak pagi. Bahkan ada awak media yang bersalaman langsung dengan Firly, yaitu wartawan yang sempat dikenal Firly saat masih bertugas sebagai Kasat Serse di Polresta Bandar Lampung pada tahun 2001 lalu. Setelahnya, jajaran KPK dan Polda Lampung menggelar pertemuan secara tertutup di gedung Mapolda. Dalam kunjungannya, Ketua KPK berharap kepada Polri khususnya Polda Lampung dapat bersinergi bersama KPK RI dalam melakukan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Polda Lampung dengan menggunakan 3 strategi pendekatan dalam pemberantasan korupsi. Beberapa kendala terutama terkait dengan perhitungan kerugian negara dan juga beberapa terkait dengan kepentingan ahli, baik itu ahli perhitungan kerugian negara maupun ahli bidang konstruksi. Itu juga harus kita sampaikan, dan KPK memberikan peluang untuk memberikan bantuan termasuk juga biaya terkait dengan kehadiran ahli maupun baik itu kerugian negara maupun ahli konstruksi. Yang terakhir, tentu Polda sampai hari ini tadi saya cek, Polda Lampung dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan itu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dan juga berhasil di dalam membangun zona integritas dengan hasil yaitu wilayah bebas korupsi. Kita doakan mudah-mudahan Polda Lampung lebih baik dan semakin baik di bawah kepemimpinannya Pak Irjen Pol Dr. Andes Purwadi Arianto MSI didampingi dan seluruh anggota. Amin. Dan kita berharap Lampung akan lebih baik karena kita tahu bahwa beberapa kali kita melakukan kegiatan operasi tap tangan dan saya kira itu harus diakhiri dengan cara. Diketahui, Kepolisian Daerah Lampung selama 2018-2019 berhasil menyelesaikan 27 perkara tindak pidana korupsi. Komjen Pol Firly juga menyampaikan bahwa KPK RI memberikan peluang bantuan kepada Polda Lampung untuk kepentingan ahli di dalam penanganan tindak pidana korupsi. Selain melakukan kunjungan di Polda Lampung, Ketua KPK RI juga melakukan kunjungan di pemerintah Provinsi Lampung, yakni dengan Gubernur Arinal Junaidi, Wali Kota dan Bupati seprovinsi Lampung, serta Kejaksaan. Pemerintah Provinsi Lampung beserta TNI Polri yang meraih peringkat terbaik kelima dalam penanganan pandemi COVID-19 diharapkan dapat menyelesaikan pertanggungjawaban seluruh anggaran penanganan atas wabah ini. Dalam kaitannya adalah koordinasi supervisi terkait dengan penanganan beberapa perkara tindak pidana korupsi. Tapi tidak hanya itu, saya datang ke Lampung 3 instansi yang saya datangi. Pertama adalah pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota. Yang kedua adalah Kejaksaan Tinggi Lampung dan para Kajari dan Kajatjari. Yang ketiga adalah Polda Lampung dan jajaran Polres. Dari kunjungan ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan khususnya di Lampung. Pertama adalah bagaimana suksesnya pemerintah Provinsi Lampung beserta jajaran dan Polda maupun TNI di dalam penanganan pandemi COVID-19. Menurut catatan yang ada bahwa Provinsi Lampung dianggap 5 terbaik penanganan COVID-19. Tetapi itu tidak harus kita berpuas diri karena sesungguhnya setelah pasca penanganan pandemi COVID-19 itu ada hal penting kita harus lakukan, yaitu pertanggungjawaban seluruh anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Polda Lampung tadi kami melakukan komunikasi dan koordinasi serta supervisi penanganan perkara. Dari data yang ada di Polda Lampung cukup memiliki prestasi penanganan tindak pidana korupsi.
terutama di tahun 2018 ada 27 perkara yang selesai tidak berkorupsi, 2019 juga demikian. Komjen Pol Dr. Andes Firly Bahuri, MSI, mengajak semua pihak bersama-sama pemberantas tindak pidana korupsi dan juga mengingatkan agar tidak ada penyimpangan penggunaan dana penanggulangan COVID-19. Ia juga menegaskan tindak korupsi yang dilakukan dalam suasana bencana seperti pandemi COVID-19, maka ancaman hukumannya adalah pidana mati. Dari Bandar Lampung, Rudi GN News melaporkan.